Selamat datang pemirsa Kabar Kampus Keliling Dunia di episode ketiga kami bersama saya Uci dan rekan saya Pak Karandi, dan di tengah-tengah kita sudah ada teman-teman kita nih dari Brussels, Belgia. Ada siapa aja nih Karandi? Kita kedatangan dua tamu ya, narasumber kita. Yang pertama adalah Bung Muhammad Barnet Archibald dan Bung Faldi Atarasda yang Bener ya? lagi kuliah di Brussels dua-duanya ya. Yes. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Halo. Udah buka puasa belum di sana? Belum nih, matahari masih di atas. Iya nih. Matahari, oh justru. Aduh, kalau kita di Indonesia udah ya Pak. Pak Rani udah buka ya? Udah kita di sini udah ya. Kalian bersabar sedikit lagi ya. Sambil nunggu kalian berbuka, kita ngobrol-ngobrol dulu ya bersama tim Kabar Kampus pergi keliling dunia. Kali ini kita mampir ke kandang kalian di Brussels. Benar. Apa kabar Brussels? Cerah hari ini? Cerah. Dari kemarin lagi cerah. Ya. Oh mantap. Oke. Kak Valdi sama Barnet satu kampus atau gimana di Brussels sana? Kampus kita tetanggaan. Jadi kalau lagi istirahat sering ketemu. Oh gitu. Yeah. Kampusnya di mana deh? Kampusnya Kak Valdi dan Barnet. Kak Barnet Kalau kampusnya aku di mana? Barnet. Kak aku Barnet? di Odyssey University. Odyssey. Yes. Odyssey ya. Odyssey. Kalau Valdi di Aku di Leuven. di mana? Leuven. Yes. Iya. University. Itu ambil jurusan Belgium. apa kalau boleh tahu itu? Barnet Bisnis atau Valdi? Bisnis. Administration kalau aku. Business Oke. Administration. Kalau Kak Barnet ngambil jurusan apa? Business management. Oh, sama-sama bisnis. Mirip-mirip lah, sama-sama bisnis. Iya. Harapannya nanti kalau udah balik ke Indonesia jadi pebisnis dua-duanya itu, amin. Amin. Tetap rencana balik ke Indonesia kan, nggak mau tinggal di Iya, situ masih. kan. Alhamdulillah. Masih dong. Insya Allah. Berarti ada calon penerus bangsa lagi nih dari Brussels nih Kak Randi. Ya, mudah-mudahan lancar kuliahnya, nanti balik ikut berkontribusi ya untuk pembangunan Indonesia supaya kita jadi Indonesia cemas. Emas. Emas dong. Emas Pak, emas lah. Salah dong. Mereka Udah balik insya Allah generasi- kita emas. Kalau generasi seperti mereka balik insya Allah kita emas. Yes, Amin, amin. Amin, Iya. amin, amin. Milih Brussels, kenapa kapal di? Kenapa ke Brussels? Jadi sebenarnya kan aku kesini tuh under beasiswa Indonesia Maju yang ada dari Kemendikbud. Wow. Jadi kemarin tuh ceritanya cukup lucu karena aku ada upload beberapa universitas dan jodohnya ternyata di Brussels ini. Kemana aja kemarin uploadnya? Kemarin tuh sempat di Australia ada University of Queensland, terus ada di Kanada University of Toronto. Toronto. Tapi ternyata jodohnya emang di sini. Oh. Dan itu cukup lucu karena dulu
kenapa milih di Eropa sini karena bunda dulu sempat kerja di London kayak 6 bulan aja sebentar. Nah aku dibayang-bayangin kuliah di sini. Oh gitu. Dan dari secara culture ternyata emang gak, secara culture masuk lah. Orang tua aku connect, aku juga connect ternyata di sini. Jadi ya udah pilih deh kayak Leuven. Oh, kenapa nggak London aja kemarin? Ke Inggris lah, kalau nggak terserah lah Inggris bagian mana, yang penting bisa nonton bola gitu. Kemarin tuh tetap concernnya tetap dari ranking university. Jadi yang di London tuh tinggi banget, akunya nggak dapet. Tapi yang agak di bawahnya nih kayak Leuven. Oke, menarik ya. Kalau kabarnya gimana? Kabarnya? Aku pilih Belgia. Apa ceritanya ini? Sebenarnya dari awal nggak ke Belgia, dari awal di Turki. Saya lulus SMA langsung ke Turki itu. Saya milihnya tuh awal Belanda, Belgia, sama Turki. Semuanya keterima, tapi akhirnya ke Turki karena cari yang orang tuh juga cari yang masih ada Islamnya gitu kan. Terus ya udah ke Turki, ternyata nyampe sana ya mahasiswa ternyata nggak Islam juga. Oh gitu. Iya. Dan ya kalau soal pelajaran, walaupun program Inggris masih pakai bahasa Turki, jadi nggak gitu connect sebenarnya. Oh gitu. Iya, tadi di CV-nya saya baca itu sempat ke Turki selama setahun ya di sana kabarnya. Iya, sempat di Turki setahun. Ya, walaupun yang ngejalanin puasa di sana lebih enak sih daripada di sini ya. Tapi ya udah. Dari Turki ke Brussels kenapa? Maksudnya kenapa harus Brussels? Karena balik ke tadi, pertama kan antara Belanda atau Belgia. Dan situ pilihannya waktu itu Belanda tuh udah deadline-nya akhiran banget. Sama waktu itu lagi ada krisis perumahan. Jadi susah buat student nyari housing. Jadi akhirnya ke Brussels, harganya lebih murah sama housingnya lebih gampang dicari sih. Oh, menarik ya. Kabarnya ke ini juga ya, sponsor juga, beasiswa juga kayak Kak Valdi tadi. Oh enggak, aku fund by parents. Oke. Ya. Apa kira-kira setelah kuliah berapa tahun nih? Setahun ya, Mas Kakak Barnett setahun ya? Lebih 2 tahun di Belgia. Aku di Belgia ini tahun kedua. Tahun kedua. Kalau Valdi tahun pertama ya? Tahun pertama. Oke. Apa sih kira-kira cerita yang bisa kalian ceritakan tentang kondisi kuliah di Belgia itu seperti apa sih di kampus kalian masing-masing berdasarkan pengalaman kalian masing-masing? Siapa yang mau duluan? Silakan. Boleh Valdi sebagai tahun pertama coba. Waduh, sama-sama lempar nih. Iya. Ya udah, Valdi sebagai junior harus ngalah. Boleh. Silakan Valdi. Jadi kemarin tuh maksudnya karena aku besarnya di Indonesia, pasti ekspektasi kuliah tuh bakal mirip-mirip seperti kampus di Indonesia gitu loh. Jadi kalau di Indonesia kayak mungkin bahasanya dengan adanya ospek, dengan adanya dibina kakak tingkat, itu kita lebih ngumpul gitu loh. Kita lebih kita sebagai satu angkatan ini lebih solid. Habis gitu juga kita harus mungkin kayak kan kalau di Indonesia harus di absen ya, tapi ternyata di sini nggak sama sekali. Jadi kita bener-bener kuliah itu bener-bener full tanggung jawab kita sendiri. Insya Allah, oke. Jadi kayak pengospek-ospekan ini nggak ada. Habis gitu angkatannya banyak banget, satu angkatan aku sekarang 800 orang. Jadi jangan expect kayak kita kenal orang di sebelah bangku kita. Jadi bener-bener ini tuh kayak kuliah bener-bener sendiri. Apalagi absen nggak wajib, jadi banyak orang yang nggak datang juga ke kampus. Jadi kita mungkin cara belajar orang beda-beda, tapi bisa jadi kan itu godaan ya buat orang lain ya. Kayak dibanding masuk ke kampus mungkin bisa aja mending gue nongkrong aja di sini. Jadi itu yang bikin beda. Yang aku notice pertama kali, ternyata kayak gini ya. Enggak ini. Jadi ekspektasinya nggak sama gitu awalnya ya. Ekspektasinya nggak sama. Kalau Kak Barnett gimana Kak? Kalau aku tahun kedua di sini ya. Pertama soalnya kampus aku juga beda pas di sini sama sekarang. Oh gitu. Awalnya di Vrije University Brussels. Dan sebenarnya kalau lihat dari kurikulumnya tuh kalau sekarang audisi tuh lebih banyak projectnya sama attendance dihitung. Jadi kayak mirip kuliah di Indo sebenarnya. Kalau dulu di Vrije University itu beneran yang kayak
dibebasin gitu sebagai mahasiswa mau ngapain aja. Misalnya mau demo di kampus, terus kayak mau pakai baju apapun serah, mau datang serah, dan nilainya cuma dari UAS 100% gitu. Jadi gara-gara tadi awalnya juga berangkat dari Turki tuh kalau dilihat kampusnya juga mirip sama Indo, masih ada kayak attendance dihitung, project itu, jadi kayak masih harus ada adaptasi lagi ke sini. Makanya pas tahun kemarin pertama tuh kurang bisa adaptasi, terus akhirnya pindah ke kampus. Berarti masing-masing kampus juga beda sistemnya. Ya. Karena beda sistemnya, pengalamannya beda-beda, yang menarik ini. Keren nih. Kalau tentang organisasi, mungkin ada pengalaman dari masing-masing, Kak Barnet atau Kak Valdi, mungkin selama berorganisasi di kampus, mungkin bisa diceritakan mungkin bagaimana pengalaman dari masing-masing tentang organisasi di kampus itu seperti apa, isinya apa saja sih, dan bagaimana aktivitas organisasi di kampus. Kalau kita kan di sini punya HIMA ya, himpunan mahasiswa, punya mungkin BEM, DEMA segala macam ya. Kalau di sana bagaimana? Mungkin ada yang bisa diceritakan dari masing-masing pengalamannya. Silakan. Kalau ini harus dari Kak Barnet dulu nih, soalnya lebih senior. Iya. Gimana pengalaman organisasinya Kak Barnet? Jujur, selama aku 3 tahun di luar nggak pernah ikut organisasi kampus. Pas di Turki sempet mau coba itu organisasi kampus kayak Erasmus Student Network sama beberapa yang lain, tapi mereka terlalu eksklusif sama orang-orang Turki sendiri, jadi kayak disingkirkan gitu. Kalau di sini mungkin karena udah pasti Turki, ya udah disingkirin, terus sekarang jadi kayak males, akhirnya lebih ke masuk ke organisasi PPI aja kan, perhimpunan student buat Indonesia gitu kan, ya pelajar Indonesia. Jadi kemarin sempat di eventnya tahun pertama, sekarang alhamdulillah jadi presidennya. Oh gitu, jadi Kak Barnet presiden PPI di Brussels atau Belgianya? Buat Brussels ya. Oke. Yes. Menarik. Kak Valdi gimana? Meskipun junior nih, siapa tahu ikut organisasi. Kalau aku emang ada target pengen ikut organisasi, karena emang pengen kenalan banyak orang sih. Sebenarnya fokus pertamanya pengen itu dulu, baru pengalaman organisasinya. Karena pengalaman organisasinya sekarang udah ditambal dari PPI Brussels. Aku anggotanya Kak Barnet di PPI Brussels. Jadi buat organisasi di kampus tuh, kalau di K-Leuven sendiri ada macam-macam, tergantung minatnya anak-anaknya. Dan so far yang baru aku ikutin tuh seminar dari kayak K-Leuven Consulting Club, itu ngebahas tentang manajemen consulting. Jadi mereka banyak menghadirkan company-company luar, company consulting buat ngasih materi ke kita. Ini kalian kalau mau tembus ini gini nih caranya, begitu. Oke, kita lanjutin ke Kak Valdi dulu ya. Soalnya tadi infonya Kak Valdi dapat beasiswa, kalau Kak Barnet kan dia nggak beasiswa terus kuliahnya. Kita minta tips dari Kak Valdi dong untuk teman-teman pemirsa Kabar Kampus nih yang mau ikut kuliah di sana juga. Tips tembus beasiswanya gimana Kak? Ini sebenarnya panjang, tapi aku coba singkatin ya. Yes. Tapi yang aku notice pola dari kalau misalnya pengen dapat beasiswa atau mungkin sesimpel ikut lomba aja, itu cara kita menjual diri kita supaya mungkin keren atau apa, itu kita be authentic aja. Kalau misalnya kita orangnya kayak gini, ya kita tunjukin gitu loh. Tapi yang ditunjukin kelebihannya, jangan kekurangannya. Kan kita punya, misal dalam mengerjakan sesuatu kita punya cara-cara tertentu gitu. Nah itu kita tunjukin kenapa kita melakukan ini, kenapa nggak yang itu. Itu suatu kunci, itu kunci banget sih dalam mengejar beasiswa. Terus juga kemarin pas lagi ngejar beasiswa itu tetap semangat dinikmatin prosesnya. Karena emang ada ups and downs ya. Kemarin pas di BIM karena program pemerintah, jadi kemarin tuh sempat ada kan perubahan kabinet ya dari Jokowi ke Prabowo ini. Jadi kita tetap merasain uncertainty, tapi karena itu di luar kontrol kita tetap fokus yang kita bisa aja gitu loh. Jadi dibanding kita ikut ke bawah arus yang ada di luar kontrol kita, mungkin lebih bagus kita matengin diri kita lagi. Jadi entah mau ada ombak sekencang apapun, kalau misalnya kita emang kompeten, kita emang
layak buat dapat beasiswa ini, ya kita nggak akan keganggu dengan adanya perubahan kabinet inilah, atau mungkin tiba-tiba ada apalah gitu. Siap. Lanjut Kak Randi. Ya, luar biasa. Ini sekarang dengan kondisi pengalaman yang ada di sana, mungkin ada aktivitas-aktivitas perkuliahan yang bisa kalian ceritakan mungkin yang menarik gitu selama berkuliah di sana. Apa sih aktivitas yang menarik dari berkuliah di Brussels itu, mungkin dari masing-masing pengalaman ya, Kak Valdi dan Kak Barnet mungkin, silakan. Tapi dari Kak Barnet dulu. Boleh. Oh ya, yang karena senior ya, yang udah lebih banyak pengalamannya ketika kuliah. Silakan. Apa pengalaman menarik dari berkuliah di Brussels? Silakan. Pengalaman menarik ya. Paling kayak pas kuliah di tahun pertama di sini tuh, kemarin sempet yang Palestina itu, masalah Palestina. Jadi mereka beneran demo tapi depan kayak kantor office buat kampusnya gitu. Dan juga kayak apa ya, biar didengar, soalnya sempat ada rumor yang kayak orang Palestina kayak nggak dibolehin masuk kampusnya atau gimana, itu ada rumor itu. Tapi di sini juga demonya rapi banget. Jadi kayak ya, dan itu tiap Jumat waktu itu sempat dilakuin. Sampai kelasnya kayak diberhentiin untuk itu doang. Untuk demo doang. Untuk support demo, begitu. Kuliah diberhentikan. Profesornya soalnya juga ikut. Jadi kayak harusnya iya, jadi harusnya kayak selesai jam 1 tapi jam 12 sudah kayak profesornya bilang kayak tolong ikut aja kalau mau support gitu, soalnya dia juga mau ikut gitu. Luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin tunjangan dosennya, tunjangan serdosnya nggak cair itu. Udah justru dipotong. Bukan itu mungkin ya. Kebalikannya ya Kak Randi ya. Kalau di sini kalau ada yang mau demo itu malah ditahan-tahan gitu ya. Kalau profesornya yang ikut malah sertifikasi dosennya, tunjangan profesornya tuh beku semua bisa-bisa. Menarik. Macam-macam. Iya, keren. Silakan. Kak. Wah, kalau peristiwa unik mungkin kayaknya masih terlalu cepet ya. Tapi yang kemarin bener-bener ada di depan mata tuh kemarin pas ujian. Karena emang lucu ya, karena kalau di sini sistem pendidikannya jadi yang parameter utamanya tuh UAS, ujian akhir semester. Jadi kita nggak sempat ngumpulin poin-poin selama 1 semester. Kita ngumpulnya di akhir ini. Terus kita selama 1 bulan nge-push pelajaran matkul-matkul yang kita ambil di semester ini kan. Itu entah kenapa pressure-nya mungkin gede ya. Karena kan aku juga anak beasiswa, jadi harus ngejaga nilai juga. Habis gitu juga ya aku nge-set standar buat aku sendiri. Aku nggak pengen lah ada ngulang-ngulang sama sekali. Ternyata nggak selancar itu, tapi entah kenapa aku sangat enjoy adrenalinnya, pressure-nya. Jadi sangat menikmati lah. Mungkin menunggu next exam season. Gitu. Itu baru semester awal ya, baru ini semester jalan awal. semester kedua sekarang ya, semester kedua sekarang. Semester kedua. Aldi ya. Udah di semester kedua. Itu belum skripsi nanti. Itu kalau ujian skripsi itu lebih kencang lagi adrenalinnya itu Mas. Oh, lebih kencang lagi ya? Lebih kencang lagi biasanya. Tapi yang nggak tahu ya kondisi dosen di sana itu kalau menguji skripsi itu seperti apa ya, kita kan nggak tahu lah ya. Belum bisa cerita berarti Kak. Nah kalau ini nih pertanyaan yang saya mau ajukan mungkin bisa dijawab banyak oleh Kak Barnet karena udah banyak pengalaman, udah tahun ketiga di Brussels. Tentang kota Brussels, kira-kira kalau ada teman-teman yang mau jalan-jalan ke sana yang direkomendasiin Kak, yang menarik wisatanya mungkin, atau tempat yang paling direkomendasikan di Brussels apa Kak? Di Brussels sendiri ya? Yes, di atau mungkin sendiri di itu, Brussels atau mungkin di Belgia secara umum. Kalau misalnya ke Belgia, sebenarnya yang paling seru malah nggak ke Brussels ya sih, kota-kota lain ada yang lebih banyak sejarahnya sebenarnya. Kayak ada Brugge, ada Ghent, ada, kalau Leuven tuh kota mahasiswa sendiri, tapi kalau ngomongin Brussels paling di tengah kotanya ada namanya Grand Place ya. Itu di sana ya tempat turis sih, emang kayak dulu mungkin tempat parlemen ya. Sekarang sudah dipindah. Tapi ada di situ juga, terus ada juga Manneken Pis yang patung bayi kecing. Nah itu sejarahnya katanya
itu bayi kencingin api. Jadi apinya kalau misalnya nggak dikencingin itu bakal ngebakar satu kota katanya. Terus gara-gara bayinya kencing di satu api itu jadi nggak jadi kebakar satu kota. Sejarahnya di situ. Terus ada juga atomium namanya, bola-bola atom gitu. Oke Kak, kalau dari Kak Valdi? Kalau nyebut Belgia kayaknya nggak mungkin nggak kesebut tuh Belgian chocolate. Nah di sini pusatnya banyak banget factory-factorynya, kita juga bisa nyoba bikin. Aku sendiri sih belum sih, mungkin kabarnya tuh udah. Tapi kemarin ngeliat rekomendasi kalau mau jalan-jalan ke sini coba bikin coklat di sini kayak gimana. Itu bisa banget dicoba. Terus karena Brussels kotanya nggak terlalu besar, hitungannya kecil, jadi cara aku menikmatin pas kemarin awal pindahan, aku suka sepedahan keliling Brussels karena kotanya agak kecil kan. Jadi kita nikmatin aja arsitekturnya Brussels, karena Belgia sendiri tuh lucu karena dia pergabungan dari Belanda sama Prancis, jadi arsitekturnya nabrak gitu. Jadi kelihatan kalau Prancis itu megah banget, sedangkan kalau Belanda mungkin lebih sesuai fungsinya, lebih fungsional gitu. Jadi itu menarik sih. Kalau aku sendiri betah banget di Brussels. Jadi wow, gitu. Berarti nggak bakalan pindah-pindah nih kayak Barnett. Aku lanjut lah Brussels nih. Tadi kayaknya mau ngomongin sesuatu Kak Barnett, apa Kak mau dilanjutin soal wisatanya? Ya, kalau soal yang tadi Valdi bilang Belgia gabungan negara antara Belanda dan Prancis itu, jadi Belgia terbagi atas 3 distrik. Ada yang Flanders yang buat Belanda, Wallonia buat Prancis, sama Brussels tuh distrik sendiri. Jadi di sini bahasanya ada Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, ada yang juga kadang pakai. Jadi Brussels sendiri ini bisa bahasa apapun gitu. Sama kalau soal makanan tadi juga ada kentang Jadi French fries itu sebenarnya ditemukan di Belgia pertama kali sebenarnya. Tapi ditemukannya di daerah Wallonia, jadi makanya French fries sebenarnya. Terus juga ada terkenal di sini, birnya juga terkenal, dan waffle-nya juga terkenal banget di sini. Ya. Waffle. Aduh maaf nih kita ngomongin makanan, padahal di sana masih puasa ini. Puasa, aduh maaf Itu gimana puasa di sana tuh gimana itu? Pengalaman berpuasa selama di Brussels itu, apa yang menarik kira-kira dari pengalaman berpuasa kalian di sana? Mungkin ya ini lagi-lagi harus senior yang berbicara ya, karena senior jam terbangnya lebih tinggi, sudah lebih dulu di sana ya. Kak Barnett, silakan. Kalau dibandingin sama tahun lalu, tahun ini puasanya jamnya lebih pendek. Saya tahun lalu tuh masih agak deket ke summer, jadi paginya, siangnya tuh lebih lama daripada malamnya kan. Kalau sekarang masih agak lebih deket ke winter, jadi jamnya sekarang nggak beda jauh sama Indo. Jadi kayak 5:30 tuh subuh, terus habis itu 6:30 maghrib gitu. Dan kalau misalnya ngomongin puasa sendiri, di sini anaknya KBRI sama Dubes itu welcoming banget buat kita. Mereka ngadain kayak bukber di KBRI, nanti juga Dubesnya sendiri ngadain bukber di rumah Dubes sendiri, kayak open buat semuanya gitu. Menarik. Berarti memang ada perhatian ya dari KBRI di sana ya. Yeah. Mungkin kalau Kak Valdi beda lagi ceritanya, soalnya ini pengalaman pertamanya nih puasa di situ. Iya, pengalaman pertama. Menarik, pasti menarik ini. Gimana? Ya gimana Kak Valdi? Malah sebenarnya dari awal kesini aku ngiranya Belgia tuh orangnya dikit ya, orang Indonesianya ya. Tapi kemarin jadi hari Sabtu kemarin banget itu baru ada bukber di KBRI. Karena minggu pertama juga itu kaget banget ternyata, wah orang Indonesia rame banget nih. Jadi cukup ngerasa iya Ramadan di Eropa, tapi Ramadannya masih berasa vibes Indonesia masih dapat banget. Gitu. Dan yang ikut nggak cuma orang Indo. Iya, yang ikut nggak cuma orang Indo, ada banyak orang Turki juga banyak ya tadi kemarin. Iya. Tuh. Oh, berarti yang dicari-cari oleh Kak Valdi, kenalan banyak itu udah dapet. Iya, berarti harus sering-sering tuh buka bersama di KBRI itu.
Makanan gratis siapa yang nolak juga? Iya kan? dong. Makan gratis bergizi lagi ya. Oh, Iya. itu di Indonesia Pak enggak. Program pemerintah. Iya, ngomongin soal Belgia, di sana kan yang tadi tuh yang dibahas soal demo-demo itu, di sana kan pusatnya NATO tuh, kantor PBB yang konon support Israel ya. Nah, gimana Kak di sana, Kak Barnet Cavaldi, pernah lihat nggak demo-demo besar yang di sana tuh? Soalnya sampai di sini nih gemanya heboh banget soalnya. Ya, kalau di sini soal demo emang sering banget sih. Jadi kayak sebenarnya apa ya? Waktu itu sempat yang kayak itu tiap minggu tuh sempat ada yang kayak demo besar, ada yang di depan EU parlemennya, ada yang di City Center gitu. Dan even kadang kalau emang besar banget tuh emang langsung di broadcast ke semua orang gitu. Sampai kayak transportasi langsung ditutup gitu-gitu kan. Jadi mungkin gak ada kerusuhan. Tapi aku dengar dari teman aku yang ikut demonya, di sini tuh semuanya sangat tertata rapi gitu, nggak ada yang kayak misalnya kayak bawa apa sih pisau gitu-gitu buat kayak apa-apa gitu, nggak ada yang lempar api gitu-gitu. Jadi kayak ya mereka cuma menyuarakan apa yang mereka ingin sampaikan ke EU Parlemen gitu. Kalau Kak Valdi gimana Kak? Udah pernah lihat langsung belum orang-orang yang demo itu? Lumayan sering karena kan rumahku beneran di tengah. Jadi di jalan gedenya ini di sebelah rumahku itu demonya di situ. Dan itu kemarin kalau misalnya kita pengen tahu kayak serapih apa, bahkan polisi yang katanya kan dari pemerintahnya support Israel, tapi mereka sendiri ngeblok jalan supaya mereka bisa demo, bisa menyuarakan suaranya. Jadi tetap fair aja gitu. Terus kalau misalnya mungkin aku pengen nyinggung dikit soal opini orang Barat ya, orang-orang Eropa ini mengenai Palestina Israel, itu yang mereka sangat highlight itu tentang humanity-nya. Jadi mereka nggak jatuhnya udah nggak Israel atau Palestina lagi, tapi mereka pengen udahlah kita dari dulu perang terus, masa kita lanjut perang lagi, apakah nggak bisa diselesaikan. Jadi mereka sendiri juga nggak setuju dengan keputusan pemerintahnya ini. Ya, sepertinya masyarakat diskusi sama temen aku, jadi kayak menarik ya, karena kita menganggapnya mereka nggak suka sama orang Islam, nggak suka sama orang Palestina, nah, tapi sebenarnya nggak juga. Itu mungkin terekam di memori mereka itu dari masyarakat itu tentang trauma perang Eropa terlebih yang dulu ya, termasuk perang dunia 1, 2 segala macam, mungkin terekam dalam memori mereka sehingga mereka nggak mau tuh kalau engage seperti itu lagi gitu loh. Tapi ya pemerintah kan mungkin beda ya, pemerintah mungkin karena punya kepentingan lain dan sebagainya macam ya. Menarik. Tapi tadi ceritanya banyak kan perspektifnya orang sana. Kak Barnet dan Kak Valdi nggak minat mau ikut demo gitu supaya tambah rame. Gimana kalau misalnya ditanya pendapat saya? Pernah demo nggak selama di sana? Kenapa? Pernah ikut demo nggak, Kak Barnet atau Kak Valdi? Kalau aku cuman yang di kampus doang sih, belum pernah ikut yang kejalanannya. Itu nggak ada diancam-ancam gitu ya, nanti dikeluarkan beasiswanya diputus gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya by kontrak kalau bisa jangan. Tapi aku sendiri pengen nyoba engage gitu, pengen tahu mungkin gimana sih flow-nya pas lagi demo, gimana kita mendengar. Tapi so far sama ini aku malah belum ada infonya. Jadi kayak kemarin pas di depan rumah belum lagi ada demo. Gitu. Iya deh. Gimana Kak Randi? Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir, mungkin bukan pertanyaan sih, pernyataan terakhir mungkin sebagai closing statement-nya. Mungkin kalian bisa kalau seandainya ada teman-teman yang pingin menyusul kuliah ke Brussels misalnya, ada yang mau dari S1 ke S2 misalnya kan, atau dari SMA lulus kan, ntar lagi ini kelulusan nih ya kan,
mungkin ada yang ingin nyusul ke Brussels gitu kan, tertarik Brussels gitu. Kira-kira apa namanya apa yang bisa mungkin kalian bisa berikan nomor kontak kalian, misalnya IG atau LinkedIn kalian, supaya nanti mereka engage misalnya ke mereka, maksud saya mereka engage ke masing-masing, entah itu dari Barnet, entah dari Valdi, kemudian untuk menanyakan mungkin bisa disebutkan link IG ya atau LinkedIn-nya sekalian, boleh? Iya. Dari Barnet dulu mungkin. Dari Ya, Barnet. buat anak-anak mahasiswa baru yang mau kesini atau yang mau master di sini, bisa kalau mau ngecek acara orang-orang Indo di sini atau nanti gimana perkuliahan di sini, bisa dicek di langsung PPI Belgia atau PPI Brussels. Nanti bisa langsung kontak, nanti di sana bisa langsung dikasih kontak personnya dari sana. Oke, berarti PPI Kalau Valdi? Kalau Valdi? Karena kita satu tim jadi bisa sama dengan Kabarnet. Bisa melalui PPI Brussels dulu di IG, nanti kita mungkin kalau misalnya lebih spesifik bisa kita kirimin kontak personnya gimana. Oke. Nah, paling nggak dari situ nanti kan jejaringnya ada kemana-mana ya. Kan isinya ada banyak juga gitu ya. Iya. Tadi ajak main kalau sama Kabarnet biar kenal. Oh iya. Ajak pabrik coklat. Iya. Bisa. Belgian kita soalnya PPI Brussels saya bakal ngadain acara tuh setiap bulan sekali. Jadi buat orang-orang yang baru datang atau bisa kenal sama orang-orang yang udah ada di sini gitu, bisa nanya-nanya. Dan kemarin tuh kita baru ngadain acara H-1 puasa namanya Kurma. Jadi ngumpul-ngumpul itu sebelum Ramadan intinya. Dan itu ternyata banyak anak exchange yang baru di sini juga. Jadi ya mereka nambah koneksi lagi di sini. Wah, keren tuh, ini pas banget yang mau saya bilang bahwa kalau nanti di PPI Brussels ada kegiatan, ada tulisan yang mau dipublish, bisa dikirim ke redaksi @kabarkampus.com. Nanti kita bantu publish di Kabar Kampus. Bisa ke media partner kabarkampus.com juga. Gitu ya, Kak? Mungkin itu Kak Randi, silakan. Oke, saya kira terima kasih ya. Saya kira menarik ya teman-teman PPI dari berbagai penjuru dunia. Kami harapkan teman-teman yang lagi kuliah di luar semuanya sukses. Amin. Kemudian nanti pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian buat teman-teman yang ingin menyusul ke luar negeri, apalagi lagi heboh ya, Indonesia gelap, keluar pergi aja dulu atau apalah istilahnya. Kalau memang mau pergi ya jangan lupa balik ya. Harapannya ya jangan sampai nanti terjadi yang namanya brain drain ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kontribusinya, atas waktunya untuk ikut bersama program Kabar Kampus Keliling Dunia. Selamat melanjutkan aktivitasnya, jaga puasanya, selamat menuntut ilmu, pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Barnet, Kak Valdi, dan pemirsa Kabar Kampus Keliling Dunia. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya dari Kabar Kampus Keliling Dunia. Terima kasih.